hukum termasuk orang-orang yang dicintai ya, ilallahi oleh Allah, aqallukum yang sedikit dari kalian to'man makanannya, wa ukhaffukum dan meringankan badannya. Ya apa iki? Aku malah kesindir iki. Termasuk dari kalian yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang ketika makan sedikit ya. Dalam hadis yang lain ya, waqafa idza akala, ketika sudah mulai merasakan kenyang maka dia harus menghentikan makannya. Kak warak warak ya. Eman ya nang masakan Padang selalarang selawew ya segoe wake. Waduh lek melok hadis iki kalau dintekno iki ya kesuwe disikat ya. Pemane prasmanan ya, duwe gawe cendok kabeh. Jadi laki-laki ya ketika makan pun ya ada akhlaknya, ada etikanya ya. Jadi betapa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan hal-hal yang paling kecil, sing cilik ae diperhatekno, apa mana sing gede, sampai bab mangan lho ya tidak luput dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kau oleh warak-warak, ya, kait tangan kanan, tidak boleh bersuara. Itu termasuk adab-adab kita ketika makan. Makan cangkeme muni ceplak. Ini mangan opo? Ada nggak yang kayak gini? Ono ae ya. Saya pernah punya teman pondok kayak gini, mangan ceplok, ini mangan kreweng apa mangan sego. Nah, ketika ditanya pun kok mangan muni, aku gak iso, aku gak muni, mulai cilik kebiasaan ya. Nah ini ada akhlaknya, ada etika ya. Sampai bab ya, non sewu, bab yang paling hina. Kate nguyungi singil ambek Nabi Muhammad diatur saking perhatiannya kepada kita sebagai makhluk atau umat ya. Dan kadang kita tidak merasa diperhatikan oleh Nabi kita. Bayangkan seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan hal yang demikian, mungkin kita tidak beda jauh dengan hayawan. Mungkin kita tidak beda jauh dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita ya. Mangan karpe dewe, nguyu gen-gen ya, ngising gen-gen ya. Jadi ini adalah hal kecil yang harus kita syukuri. Selanjutnya wa akhaffukum badanan, dan meringankan tubuh ya, alias apa? Memang secara kesehatan lek lemu-lemu yo gak apik. Aku dhewe ngrasakne ya, mumpung durung kon rasani tak ngomong dhisik aku. Ya. Mbok dirasani wis tahun ngomong kon diet awak dhewe lemu ya. Tadi sih mumpung durung dirasani. Ya memang dari segi agama juga apa ya, sesuai hadis ini ya kurang pas ya. Apalagi dari segi kesehatan juga tidak baik ya. Banyak lemak otomatis pembuluh darah akan tersumbat. Lewis tersumbat rawan loro jantung, lawan loro stroke ya. Karena apa? Stroke itu akibatnya apa? Darah tidak lancar ke seluruh tubuh akibat tertimbun oleh lemak, tertimbun oleh apa namanya lemak-lemak yang tidak
tidak baik. Jadi lemak itu ada dua, lemak jahat, lemak baik. Ya. Lemak jahat itu lemak yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi lemak jahat ya kayak orang apa ya lemu lah, lemu nemen ya juga. Ya. Gimana solusinya? Ya tadi itu, ya kita harus ngerasa nih awak dewe, ya lek wis krasa warak sudah, jangan diteruskan makan kita. Ya, kula kedhi Gus, dahar kula kedhi ya. Tapi ping 7. Didik tapi terus. Ya. Tapi kadang sing awake cilik-cilik kok mangane akeh. Ya. Koyo aku ngene kadang ya didik mangane. Awake cilik-cilik koyo lanang iki rada anu lah. Cara lambung itu pede ya. Nompo ya. Itu ya, hadis nomor 42, kita harus meminimalisir atau tidak memperbanyak makan ya. Ya biasanya banyak dampaknya ya, kesehatan, ya males, ya ngantuk, sembarang kali itu dampak dari kita kebanyakan makan. Al-hadis al-thalith wa arba'un, hadis 43 ya. Ahabbu, mereka dicintai. Siapa yang dicintai? Al-Arab, orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab itu punya keistimewaan dari Allah dan juga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Li thalathin, ada 3. Jadi termasuk Nabi Muhammad, Allah juga mencintai orang-orang Arab itu ada 3 sebab ya. Yang pertama adalah li'annani Arabi, karena aku adalah orang Arab ya. Nabi Muhammad menyampaikan orang Arab menjadi istimewa, bangsa Arab menjadi sangat istimewa karena memang Nabi Muhammad ada di situ. Nabi Muhammad adalah bagian dari orang Arab. Banyak pertanyaan demikian ya. Banyak yang nanya, kenapa sih Nabi Muhammad itu diturunkan ke tanah Arab, kok bukan di tanah Jawa? Ini pertanyaan sederhana, pertanyaan guyon, tapi bagus untuk dibahas. Ya, kembali lagi pada ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita jangan bicara Nabi Muhammad turun ke Arab dan berdakwah kepada orang Arab saja, tidak. Rahmatan lil alamin, bagi alam semesta. Semuanya itu bagian dari lahan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Dan hadis yang kedua diperkuat oleh hadis Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Ya, zaman dulu ya, termasuk wilayah sampai disebut jahiliyah, sampai disebut wilayah yang rusak, itu adalah termasuk tanah Arab ya. Dan dari dulu ya, pada saat Nabi Muhammad diturunkan menjadi Rasul, tanah Jawa ini sudah punya keistimewaan, yaitu andab asor. Punya keistimewaan yaitu apa? Terkenal dengan sopan santunnya ya. Wong Jawa wis apik akhlake ya, meskipun belum Islam loh ya, tapi secara adat Jawa kita ini paling mulia. Nenek moyang kita sudah mengajarkan bagaimana ketemu wong tua dingklu meskipun belum Islam. Peduk nang koncone ya, mesem
Itu sudah ajaran nenek moyang kita. Dan berbeda dengan orang Arab. Pada saat itu sedang rusaknya. Bayangkan, punya anak perempuan dianggap hal yang memalukan. Isin, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam pernah mengubur anak perempuannya hidup. Loh, kenapa kok harus perempuan yang menjadi korban? Karena dianggap perempuan tidak bisa diajak perang, tidak bisa diajak untuk berburu, tidak bisa diajak untuk berdagang, hanya menjadi beban keluarga. Itu anggapan zaman jahiliyah dulu ya. Jadi pembunuhan itu hal yang biasa, perang antar suku, zina itu sudah biasa zaman dulu. Apalagi yang paling parah adalah mereka menyembah menyembah berhala, digawe-gawe dewe, kupingnya digawe-gawe dewe, lambene dikadel-kadelno dewe, disembah-sembah dewe ya. Nah, itu termasuk alasan kenapa Nabi Muhammad itu diturunkan di tanah Arab, karena betapa jahiliyahnya, betapa rusaknya bangsa Arab pada saat itu ya. Dan bahkan sampai sekarang pun ya, meskipun ya, Nabi Muhammad sudah menghapus perbudakan ya, tapi nyatanya sekarang banyak TKW itu yang dianggap budak ya. Jadi banyak majikan-majikan Arab itu menganggap buruh atau pelayan itu bukan pelayan, masih menganggap itu bagian dari budak ya. Kadang ya dimetengi ya, kadang ya dipukul, kadang ya dizolimi ya. Karena apa? Budak kan halal untuk disetubuhi zaman dulu. Kenapa banyak berita di Arab itu TKW pulang-pulang motoe sing ilang lah, sing dikeplaki ambek sing badannya penuh dengan sayatan pisau, karena memang mereka menganggap pelayan ya itu adalah bagian dari perbudakan ya. Lagi-lagi kita harus bersyukur ya, menjadi orang Jawa ya. Tambah sempurna lagi Islam datang ke Indonesia, Islam datang ke Jawa, tambah sempurna akhlak kita. Jadi coro Islam datang sudah sangat istimewa. Wis apik, tambah dipoles mana yang Islam datang cocok ya. Antara budaya Jawa dan budaya Islam banyak sekali persamaan, sama-sama menjunjung tinggi yang namanya akhlakul karimah. Yang kedua adalah wal Qur'ana Arabi, dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Itu kenapa kok Allah mencintai mencintai bangsa Arab, bukan orang Arab, mencintai bangsa Arab. Karena Quran itu berbahasa Arab. Otomatis karena memang Nabi turun di tanah Arab dengan berbahasa Arab. Dan ini adalah paten, tidak bisa diganggu gugat. Meskipun kita orang Jawa, sholat kita, bacaan Quran kita harus bahasa Arab. Dan ini yang menjadi kekuatan Al-Quran. Di belahan dunia manapun Al-Quran tetap berbahasa Arab. Beda dengan kitab suci yang lain. Injil contoh ya, punyanya Kristen. Sudah beda ya. Injil akan dirubah maknanya menurut wilayah masing-masing ya. Nggak percaya cek sendiri. Kalau Injil masuk ke Indonesia ya sudah berbahasa Indonesia. Injil ke Malaysia bahasanya Melayu. Jadi setiap wilayah akan mengikuti wilayah tersebut, beda dengan bahasa Arab.
Mau tidak mau bangsa itu harus belajar kepada Al-Quran, kudu basa Arab. Ya. Sampai sholat pun dikatakan tidak sah kalau tidak menggunakan bahasa Al-Quran. Contoh Al-Fatihah. Ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya dianggap rukun sholat. Ya. Nyoba tak terjemah wis ya. Allah Maha Besar. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sedidik kocok dipecah peyar ya. Sopo sembayang iku ya, sopo ngimami iku ya. Wong kampung ngamuk. Segala puji bagi Allah semesta alam ya. Amin. Beradak ya, dikepuk atau buri ya. Tidak boleh ya. Dianggap aliran sesat ya. Tetap ya, meskipun kita orang Jawa, sholat kita pakai bahasa Arab. Dari dalam kitab Muwatta ya, karyanya Imam Ghazali, kita tidak boleh hanya cukup bisa membaca Al-Quran saja, tidak hanya cukup bisa menyampaikan bahasa Al-Quran saja, tapi kita harus tahu dengan maknanya ya. Makanya belajar bahasa Arab ya. Untung aku belajar ya, masih ada didik ya iso ya. Nah, tugas sampean sebagai pelajar, tugas sampean sebagai santri ya pelan-pelan belajar makna dari Al-Quran. Karena apa? Al-Quran kalau diterjemahkan dengan bahasa yang tidak faham, banyak sekali mutasyabihat, banyak sekali makna-makna yang perlu ada pendukung, yaitu hadis, ijma ataupun qiyas ya. Sama lek faham Quran tok ya. Contoh ya, saya pernah mendengarkan pernyataannya Gus Nur ya. Paham Gus Nur apa? Nur Sugi ya, sing saiki kula ngomong ngawur lho ya. Ada ayat Al-Quran menyampaikan innama yakhshallahu min ibadihi ulama ya. Gus Nur dengan versinya mengatakan semua yang takut kepada Allah dianggap ulama ya. Termasuk apa? Cecek ya, tikus ya, apalagi ya, disampaikan hewan bisa dikatakan ulama, kata Gus Nur ya, lucu ya. Padahal innama itu adalah makna, artinya adalah hanyalah ya. Innama ma itu mengandung manusia yang takut kepada Allah, itu dianggap dinamakan ulama ya. Menungso tok, kewan-kewan gak katut ya. Tapi versi Gus Nur ya, karena dengan makna ngawurnya hewan-hewan juga dianggap ulama, lacur lah ya. Podo-podo ngono wedhus po kopi ono ulama wis ya. Kemana ya? Nang Taman Safari unta ono kayak ono surban ulama ya. Nah ini keterangan ngawur. Selanjutnya yang ketiga, kenapa kok bahasa Arab sangat dicintai oleh Allah? Wa kalamu ahlil jannah, wa kalamu dan obrolan atau pembicaraan ahlil jannah, ahli swarga, penduduk surga, fil jannati di dalam surga, Arabiyun berbahasa Arab. Ya. Nah, saman pingin mlebu surga apa enggak? Pingin Gus, pingin tapi gak bisa bahasa Arab Gus. Itu loh nembel ya. Podok bidadari ambil bahasa isyarat ya. Ini tok.
Lah gak iso bahasa Arab sampean. Ono malaikat liwat ya. Ini ya. Kat ngelak. Ngerti ngelak malaikat bahasa Arab ya. Ya apa terus saya kayak gini? Ya bukan gitu maksudnya ya. Jadi kalau sampean ben-ben otomatis ya lek wis dadi wong sing dipilih Gusti Allah menjadi penduduk swarga, otomatis sampean fasih bahasa Arab ya. Masih irunge pesek ya. Masih gak iso bahasa Arab, iso niku tiba ya. Alhamdulillahil qawil qalib al-waliyut talib ya. Senggaro dikira apal bahasa Arab tiba maca tiba. Dulu gitu ya. Kiai-kiai kita kalau pamer ambil wong londo koyo ngono. Wong londo penjajah. Mbah-mbah ya wae agak gelem kalah ya. Dibanter-banter maca tiba ya. Alhamdulillahil qawil qalib al-waliyut talib. Dibal-balesan ya. Saut-sautan. Wah, pinter wong Jawa Arab ya. Termasuk wakalamu su'alil qabri, pertanyaan kubur ya, bahasanya bahasa Arab ya. Malaikat gak ngomong le sapa Tuhanmu le ya, sapa pangeranmu ya. Iku lah Pak Mudin sing terjemahno. Aslinya bahasa Arab marrabbuka ya. Allahu Rabbi. Waduh ya apa Gus, kula berzakat bahasa Arab Gus ya. Laki-laki itu otomatis sama dianggap termasuk orang yang baik, wafatnya husnul khotimah. Jadi yang demikian otomatis akan bisa diucapkan ya. Atau belajar bahasa Arab tapi artinya api, insya Allah bisa lah ya. Tapi lebih afdal ya, ke dunia wis iso bahasa Arab. Cek apa? Iso ngerti Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain ya. Enak sinalune. Jadi saya ulangi lagi, kenapa Arab itu dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah Nabi Muhammad itu termasuk orang Arab. Yang kedua, Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan yang ketiga, obrolan atau pembicaraan ahli surga itu berbahasa Arab. Selanjutnya Al-Hadis Ar-Rabi wa Arba'un, hadis yang ke-44. Ihtarisu, waspadalah atau hati-hatilah. Minan nasi, termasuk manusia, bisu idhoni, dengan su'udon ya. Jadi kita tidak boleh terlalu berlebihan kepada orang lain. Ojo gampang su'udon. Kalau bisa sebaliknya, kita selalu mendahulukan husnudzon, itu lebih baik. Wong sembayang ya ngarep dhewe ambek dibanter-banterno Allahu Akbar sak masjid krungu kabeh. Kalau menjumpai orang-orang kayak gini, ojo didisikno suudone, don pamer iku, ya. Mosok sembahyang diget-getno, pamer iku, ya. Ojo didisikno suudone, ya. Allah tidak suka. Apa yang kita dahulukan husnudzon, mungkin saja cara dia beribadah memang seperti itu, ya wis, ya selama tidak
mengganggu kita, silahkan ya. Sedekah ya, diget-getno diketok-ketokno. Delon-delon lho, mosok sedekah nang masjid diketok-ketokno. Sumbangan ya dari hamba Allah yang bernama ya, hamba Allah tapi jenenge ning sore. Berhubung wis kadung atine seudon tok, sombong iku, sombong ria. Tidak boleh demikian. Ya. Awak dhewe gak ngerti atine wong ya. Kita tidak tahu isi hati orang lain. Iso wae atine lebih bersih daripada kita. Kita penuh dosa, selalu dalam hati kita seudon tok. Wong lakoni apik suudon. Wong loman disuudoni. Loman iku ana karepe iku. Ketika wong kan apik blas, ya. Orang tidak ada baiknya ketika bertemu dengan orang yang suka suudon kayak gini. Kalau bisa dibalik, ya. Selalu berhusnudon, berprasangka baik. Ya. Seandainya pun jelas-jelas kita melihat kemaksiatan di depan kita harus husnudon. Karena apa? Bukan hak kita itu menghakimi orang lain. Contoh ya, tengah wengi jam loro sampean kait muli teko pandaan mari ngopi. Ketok wong wedok ya lungguh pinggir embong ya, saya titik ya boleh karena ini kata bukange lah ya, terus dodoya no celengane ya, rambutnya kuning ya. Kalau kita ya sebagai manusia, kalaupun jelas-jelas melihat orang kayak gitu, itu tetap kita tidak boleh suudon, husnudon, ya. Ongkep iso ya pakaiannya disilih koncone guys sembayang karena pakaian mana nah. Saking pentingnya sebuah husnudon. Putuk wong lanang wedok ya metu teko karangan tengah wengi ya, wong loro metu suudon, waduh mare lapo iki ya. Husnudon, ya. Alih-alih lugur digoleki barengan iso. Karena bukan hak kita menghakimi itu. Kini sapa sih wong padha menungsane. Kagak beneran awak dhewe. Sama lek gampang suudon nang wong gak duwe kanca. Dunia ini terasa sempit karena apa? Rono mangkel nang wong, kono mangkel nang wong. Wis jembarno atimu. Husnudon nang wong. Paham ya? Paham gak? Ya, jangan penuhi hati sampean untuk selalu curiga, selalu seudon kepada orang lain. Karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Al-hadis al-khamis wa arba'un, hadis yang ke-45. Ahbib, cintailah, habibaka, orang yang kamu cintai, haunan ma, sewajarnya saja, biasa-biasa ae. Iki sing seneng-seneng arek wedok kait-kait berai sampai dibelani nangis, sampai dibelani katanya bunuh diri ya. Pokoknya aku rabi ambek iku mak, lek ambek iku aku tak mencolot ya. Tokaso gak mati pancet. Ya. Jadi sampai itu cinta kepada makhluk, kalau melihat hadis ini ojo nemen-nemen, biasa-biasa terusannya
asa antakuna baghidaka yauman ma. Suatu saat ya, gak mesti orang itu akan menjadi orang yang engkau benci ya. Jadi gak selamanya orang yang kita cintai itu adalah orang yang senang dengan kita ya. Kalau Allah sudah membalik, itu suatu saat akan menjadi musuh kita. Kayak koncoan ya, sahabatan lah, besti-bestian ya. Bahasa saya lagi besti lah ya. Contoh umpama yoga ambil rasa besti ya. Corolek mlaku iku konco-koncoan, gandeng-gandengan ya. Bisa kelas sedotan luru ya. Curhat sampai sing bab aib paling rahasia diceritakne ya. Anuga, aku maring ini. Jadi aib yang paling rahasia diceritakan kepada temannya ini, kepada sahabat ini. Ya. Suatu saat, ya, wong loro iki tukaran. Nah, bahaya ya apa? Aib-aibnya akan disampaikan kepada orang lain. Anu rasaku, ya. Ini tiba-tiba, iya tak, iya mau, ya. Dia tahu cerita nang aku sih zaman CS ya. Saiki wis gak wis saiki ya. Nah, ini contoh ya, ketika kita senang dengan orang, cinta kepada orang, jangan terlalu berlebihan. Ada batas-batas informasi yang harus kita tahan. Kadang kita wedok biasanya, arek wedok kadung sahabatan, opo ceritanya. Barang wis tukaran, waduh blok-blokan wis ya. Beduk melengos ya. Nah, ini khawatirnya demikian. Selanjutnya wa abghid, dan apabila kamu benci bagi doka haunan ma, bencimu ya sewajarnya saja. Coro mangkel nang uwong ojo nemen-nemen ya. Kadang mangkel nang bapake, anake malah dimusuhi pisan. Sak kucing-kucingnya dimusuhi ya. Ono kucingnya cekel, jaganmu ngelamok nang aku, musuh jagan. Kucingnya dijujulekno ya. Saking mangkel. Nah. Asa ayakuna habibaka yauman ma. Suatu saat ya, orang yang paling kau benci itu, paling yang kau musuhi itu ya gak mesti. Kadang yang tadi konco api. Ya apa tidak? Ya. Ada yang kayak gini. Karena apa? Kita tidak tahu ya. Lagi-lagi kita tidak tahu artinya menungso. Oh tiba-tiba selama iki uang sing tak musuhi ku gak ngene tiba-tiba aku iki korban adu domba. Tiba-tiba aku difitnah ambil arek iki, malah aku benci. Nah, seperti itu harusnya. Seneng nang arek wedok ya, sampai mimpi sing arek iku mangko. Sampai gak eling wong ya, nyeluk jenenge ya. Saking senengnya, tapi kadang putus ya, koyok musuh temen wis ya. Nah, tidak boleh ya. Senangi atau cintai orang yang kamu cintai sewajarnya saja, jangan berlebihan. Jangan sampai melebihi cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai melebihi cintamu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nang Gusti Allah gak eling terus ya, paling eling pas salat tok. Tapi iku bendino ya dieling-eling, waduh sayangku ya, bebekku ya, sampai gak turu-turu eling-elingan ya, ngalang-alai nang Gusti Allah. Jangan demikian ya, harus dilatih untuk sewajarnya saja.
kula anu Gus ya. Mumpung ngeten gelem Gus ya. Seneng nemen kula ya. Paham ya? Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu kita harus bisa pelan-pelan untuk mempelajari dan mempraktekkan ya. Kenapa kalau saya ini seneng ya bahas hadis yang ada di kitab ini ya, karena bahasa sederhana dan menyangkut dengan keseharian kita, tidak jauh dengan keadaan kita setiap hari ya. Al-hadis as-sadis wa arba'un, hadis ke-46. Wallahu a'lam bis-shawab. Minal khata'i wa nisyan wal 'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha